Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Ride the Survivor yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berdasarkan kisah nyata, bercerita tentang seorang pria yang bertahan hidup dengan bertinju melawan teman sesama tahanan sampai mati. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Harry Hef. Pada tahun 1941 di Polandia, Harry terlihat sedang berjalan dengan Leah kekasihnya. Kemudian tentara Nazi datang menangkap Leah dan membawanya pergi. Harry tidak bisa menyelamatkannya. 8 tahun kemudian, Harry berkarir sebagai petinju di New York dengan 13 kemenangan dan 6 kekalahan berturut-turut. Harry adalah korban selamat dari Auschwitz, sebuah kamp tahanan milik Nazi Jerman saat menduduki Polandia. Ketika bertanding, Harry masih sering mengingat pengalaman buruknya di kamp Nazi yang membuatnya kehilangan konsentrasi dan akhirnya kalah. Dia telah kehilangan semua anggota keluarganya kecuali kakaknya yang kini selalu bersama dengannya. Setelah mengalami kekalahan dalam pertandingan kali itu, Harry dan kakaknya mampir ke sebuah bar untuk minum. Kemudian, seorang jurnalis bernama Emory Anderson datang menghampiri Harry. Emory berkata kalau dia tertarik ingin menulis tentang cerita Harry semasa hidup di kamp Nazi. Kakak Harry langsung menolak karena Harry harus bisa melupakan masa kelam tersebut. Setelah itu, Harry datang ke sebuah kantor berita. Di sana dia marah-marah karena selama 8 tahun tak ada satupun kabar mengenai Leah kekasihnya. Seorang perempuan di sana bernama Miriam berusaha menenangkan Harry. Dia bilang emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka akan terus membantu, tapi Harry harus tetap percaya dan sabar. Miriam, call the cops! Come with me, please. He doesn't look. He keeps looking in the same place! Mr. Haft, your anger isn't helping anything. Miriam. Quite a compliment, I guess. Setelah itu, Harry pergi mendatangi promotor tinju. Dia bilang ingin bertarung melawan seorang petinju terkenal bernama Marciano. Promotor tersebut berkata, Harry bukanlah apa-apa bagi petinju hebat seperti Marciano. Harry lalu memberitahu kalau dirinya adalah orang yang selamat dari Auschwitz. Dia juga memberitahu kalau tujuan dia ingin melawan Marciano adalah agar namanya bisa terkenal lewat koran. Sehingga bila seandainya kekasihnya masih hidup, dia bisa membacanya dan tahu Harry juga masih hidup. Kemudian Harry datang mendatangi Emory, jurnalis yang sebelumnya. Dia memberitahu kalau dirinya akan melawan Marciano. Dia ingin berita tersebut dipublikasikan secara luas ke seluruh negeri. Emory bersedia menyebarkan ke seluruh wilayah pantai timur, tapi dengan syarat Harry mau menceritakan sedikit pengalaman bertahan hidupnya selama di kamp Nazi. Harry adalah satu-satunya orang yang berhasil bertahan hidup selama 6 bulan dalam kamp Nazi. Sebagian besar orang tak mampu bertahan 1 atau 2 bulan. Sebab itu, wajar orang ingin tahu bagaimana cara Harry bertahan. Pada masa pendudukan Nazi, orang-orang Polandia dipanggil dengan sebutan Yahudi. Tahun 1943, Harry dipaksa bekerja membakar mayat-mayat orang Polandia yang mati. Temannya saat itu menangis karena tidak tega membakar istrinya sendiri. Hal tersebut membuat tentara Nazi marah. Harry yang sebenarnya hanya ingin menolong ikut dipukuli. Muak dengan penindasan yang terjadi, dia pun melakukan perlawanan. Kemudian, tentara Nazi berpangkat SS Obersturmführer datang menghampiri mereka dan membawa Harry pergi dengan mobilnya. Don't! Fährt mehr, Obersturmführer. Das ist ein Befehl, Sturm. Please! Kill me!
Follow me. Sejak dibawa dan dipindah camp, Harry secara resmi jadi tawanan milik tentara tersebut. Kita sebut saja namanya SS. SS bilang Harry akan sangat berguna baginya. Harry pun kemudian dilatih bertinju. Pada hari Minggu akan ada pertandingan tinju sebagai hiburan para tentara Nazi. Pertandingan tersebut bisa menghasilkan uang dan SS ingin Harry ikut bertanding di sana. Saat itu, para tentara Nazi senang memasang taruhan pada pertandingan tinju untuk sekedar hiburan atau ingin mendapatkan uang. Peraturan pertandingannya sederhana, para petinju hanya perlu bertarung sampai salah satunya mati. Awalnya, Harry tidak mau melakukan hal itu karena dia harus melawan orang dari bangsanya sendiri. Tapi, dia terpaksa demi bisa bertahan hidup, sebab jika bukan temannya yang mati, dirinya yang harus mati. Mungkin karena kenangannya terlalu menyakitkan, Harry menghentikan ceritanya. Menurutnya, itu sudah cukup untuk ditulis di koran. Setelah cerita tentang Harry yang ditulis oleh Emery menyebar ke seluruh kota, semua orang membenci Harry. Dia dicap sebagai pengkhianat karena telah banyak membunuh orang dari bangsanya sendiri. Itulah yang menyebabkan kakaknya selalu melarangnya membuka cerita. Kakaknya marah pada Harry yang tidak memikirkan konsekuensi dari apa yang dia ceritakan pada reporter. Setelah perdebatan kecil mereka, kakaknya lalu memberitahu kalau dirinya akan segera menikah. What? Am I making it up? To read the story that you should have never told him. I'm changing the subject. She survived too? We understand each other? We play it. That was love. To read English. Beberapa hari kemudian, promotor tinju yang dia datangi sebelumnya datang ke tempat latihannya dan memberitahu kalau Marciano bersedia bertarung melawannya. Harry pun merasa senang, dengan begitu namanya akan masuk berita di koran. Tapi kemudian dia kembali mengingat masa-masa mengerikan saat para tentara Nazi menyebutnya binatang buas Yahudi setelah berhasil membunuh puluhan orang di ring tinju. Dia sebenarnya sangat muak melakukan itu, tapi dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk tetap hidup. Para tahanan Yahudi yang lain menjauhinya dan menatap dengan hina padanya. Setelah mendapatkan kesadarannya kembali dari ingatan menyakitkan tersebut, Harry diam-diam datang ke tempat biasanya Marciano latihan tinju untuk mengamati bagaimana cara Rocky menyerang. Tapi kemudian keberadaannya di sana diketahui oleh seseorang bernama Israel. Tanpa membuat keributan, dia pun dibawa keluar dari sana. Israel berkata, jika keberadaannya terlihat oleh Marciano, Harry mungkin akan dipatahkan lehernya. Mengetahui Israel memiliki darah Polandia sepertinya, Harry bertanya apakah ada saran untuk Harry bisa memenangkan pertandingan melawan Marciano. Israel tak menjawab apa-apa. Harry pikir dirinya bisa menang, tapi Israel bilang Harry hanya akan mampu bertahan. Hari berikutnya, setelah selesai latihan, Harry kembali datang ke kantor berita. Tanpa perlu ditanya, Miriam langsung meminta maaf karena belum berhasil mendapatkan informasi tentang Leah. Harry kaget Miriam masih mau membantu setelah membaca cerita tentangnya di koran. Miriam paham bagaimana kondisi saat itu pasti membuat Harry terpaksa melakukan hal tersebut. Mereka kemudian pergi keluar bersama. Miriam bercerita pada Harry kalau dirinya sebenarnya sudah bertunangan, namun tunangannya tak kunjung kembali setelah Perang Pasifik. Harry lalu bertanya apakah Miriam percaya tunangannya masih hidup. Miriam menjawab, untuk beberapa saat dia percaya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia bisa menerima kalau tunangannya mungkin sudah tiada. Harry bertanya lagi, apakah menurut Miriam, Leah sudah mati? Tapi Miriam merasa Leah masih hidup, sebab itu dia akan terus membantu untuk mencarinya. Ternyata, selama mereka berbicara, Harry merasa tidak nyaman dengan tatapan Miriam. Dia merasa Miriam sedang mengasihaninya sehingga tanpa sadar dia berbicara kasar. Miriam lalu berkata, apakah selama dari sesuatu yang mengerikan memberikan Harry hak untuk bersikap menyebalkan pada orang yang ingin membantunya? Setelah mengatakan itu, Miriam pergi meninggalkan Harry. Setelah berhasil mempublikasikan cerita tentang Harry, Emery lalu datang ke tempat Harry latihan tinju.
Di sana, dia mengambil foto Harry untuk dipasang di koran yang mengumumkan tentang pertandingannya dengan Marciano. Emery saat itu juga berjanji akan membantu mencari berita tentang Leah. Selain datang untuk memotret, dia juga ingin mendengarkan lebih banyak lagi cerita. Harry kemudian bercerita bahwa tentara Nazi banyak mendapatkan uang karenanya. Bisa dibilang, dia hanya dijadikan anjing peliharaan. Dia juga bercerita tentang tahanan yang tidak memakai topi. Saat di kamp Nazi, ketika tahanan datang ke pemeriksaan tanpa memakai topi, tahanan tersebut akan dibunuh. Maka tahanan yang tidak memakai topi biasanya akan panik kembali ke barak mencari topinya. Jika menemukan topi milik orang lain yang tak sengaja tertinggal, tahanan tersebut akan mengambilnya kemudian kembali ke pemeriksaan. Tidak peduli apa yang akan terjadi pada orang lain, yang terpenting tahanan tersebut bisa tetap hidup. Maka ketika pemilik topi datang ke barak untuk mengambilnya, topinya sudah tidak ada dan akhirnya dia pun dibunuh oleh tentara Nazi. Harry berkata hal tersebut sudah biasa terjadi demi tetap hidup. Kembali lagi ke cerita masa lalu Harry. Saat di kamp Nazi, Harry pernah dihadapkan dengan seorang petinju profesional yang pernah bertarung di kejuaraan kelas berat Prancis. Untuk pertandingan kali itu, SS bilang dia sudah mempertaruhkan banyak uang. Itu artinya Harry tidak boleh kalah. Di ronde-ronde awal, Harry kalah telak. Banyak darah bercucuran di wajahnya karena pukulan yang diterima. Namun, separah apapun lukanya, Harry masih berdiri dan pertarungan tidak akan pernah berhenti hingga salah satu di antara mereka mati. Di ronde ke-15, keduanya sudah sama-sama babak belur. Sampai di ronde ke-26, pertandingan belum juga berakhir. Masuk pada ronde ke-30, langit saat itu sudah gelap. Bisa dibayangkan berapa lama mereka bertarung. Ketika melihat lawannya sudah berjalan sempoyongan dan kehabisan tenaga, Harry pun memanfaatkan situasi tersebut untuk segera mengakhiri pertandingan. Semuanya bersorak untuk kemenangan Harry. Atas kemenangan tersebut, tentu saja SS yang memasang taruhan besar mendapatkan banyak keuntungan. Selesai bertanding, SS mengobrol berdua bersama Harry. SS bilang orang-orangnya mungkin membenci Harry, tapi setidaknya Harry sedikit mendapat rasa hormat. Dia tak membenci Yahudi, itu hanya semacam gairah dan camp yang dibuat hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. SS bercerita bahwa saat dirinya masih seorang mahasiswa, dia belajar bahwa dalam perang kau harus melakukan dan memerintah atau mengambil dan kalah. Kau mau jadi landasan atau palu. Saat masih menjadi palu, bukan berarti dia menikmati memukul landasan. SS bilang penindasan yang dilakukan Nazi bisa dilakukan dengan mudah karena orang-orang Yahudi seperti Harry hanya diam saja tidak melakukan perlawanan. Ketika SS membelakangi Harry untuk buang air kecil, Harry mengambil pistol SS dan bersiap menembak SS. Melihat itu, SS tampak santai. Harry pun bertanya mengapa SS tak melawan. SS kemudian menjelaskan, bukan seperti itu cara untuk selamat dalam perang. Dia bertanya, apakah Harry yakin akan membunuh satu-satunya orang yang membuatnya terhindar dari gas kematian? Kembali ke 8 tahun kemudian, suatu pagi, Miriam mendatangi Harry untuk memberitahu kalau dia mendapat berita tentang Leah dari organisasi penyintas. Berdasarkan informasi yang dia dapat, Leah terlihat pada bulan Mei tahun 1945 menyeberangi Ravensbrück. Berarti masih ada harapan Leah masih hidup. Perasaan sedih dan senang jadi satu Harry rasakan. Hari berikutnya, Harry pergi ke sebuah tempat di pinggiran kota untuk melakukan latihan sebelum melawan Marciano. Di sana sudah ada Israel yang akan melatihnya selama 2 hari ke depan, tentunya tanpa sepengetahuan orang lain. Sebagai orang yang sering melihat Marciano latihan, Israel sangat tahu kelebihan dan kelemahan Marciano. Israel memberi pesan jangan pernah memainkan permainan orang lain untuk melawannya. Dia bilang dia tidak melatihnya untuk menang, namun untuk kalah dengan martabat. Harry pun mengikuti semua hal yang diajarkan Israel. Dia terus berlatih hingga malam. Saat itu, tiba-tiba kembang api muncul. Harry langsung menunduk ketakutan karena bunyi petasan mengingatkannya kembali pada ledakan-ledakan saat dirinya masih berada di kamp Nazi. That's it. Chin down.
Get in there, look at him. Now we're talking. Elbows in, that's it. Dua hari akhirnya berlalu. Israel memberi pesan untuk terakhir sebelum kembali ke tempat Marciano. Dia bilang tak ada yang mengharapkan Harry menang atau bertarung, jadi lakukan saja apapun yang dia bisa. Hari besar yang ditunggu pun tiba. Meski ingatan buruknya di kamp Nazi masih sering tiba-tiba muncul, tapi Harry berusaha untuk tetap fokus untuk pertandingan kali itu. Ronde pertama, Harry berhasil memberikan pukulan tajam pada Marciano dan memenangkan ronde. Selanjutnya, di ronde kedua, Harry awalnya masih menguasai pertarungan, tapi kemudian dia teringat kembali teriakan Leah saat ditangkap oleh tentara Nazi. Harry pun kehilangan konsentrasinya sehingga memberikan celah bagi Marciano untuk menghajarnya. Bahkan, suara orang-orang hanya terdengar samar-samar olehnya. Pada ronde ketiga, Harry terjatuh, tapi dia berhasil bangkit pada hitungan ke-6. Marciano terus memberi Harry pukulan keras tanpa belas kasih, sedangkan Harry tidak bisa memberikan perlawanan apapun. Pikiran dan konsentrasinya pecah oleh kenangan-kenangan Leah. Pada akhirnya, pertandingan itu pun dimenangkan oleh Marciano. Wajah Harry terlihat sangat parah dan dipenuhi lebam. Di ruang ganti, dia bilang pada kakaknya bahwa saat di ring tinju, kehampaan besar datang padanya dan dia merasa kalau Leah sudah tidak ada. Jika Leah masih hidup, seharusnya Leah sudah bisa membaca berita tentang pertarungannya di koran dan mungkin harusnya sudah datang untuk melihatnya. Selama hidupnya, Harry bertarung hanya untuk bisa bersama dengan Leah. Maka saat dia merasa Leah sudah tiada, sudah tak ada alasan lagi dia bertarung. I don't know what I say. You're not charging. You're a good friend. Cerita kembali ke bagaimana Harry bisa selamat dari kamp Nazi. Dulu, Harry sempat kabur dari barisan untuk melarikan diri. Sayangnya, dalam pelariannya, SS menemukannya. Kemudian terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Harry berhasil merebut pistol milik SS, kemudian tanpa pikir panjang langsung menembaknya. Harry pun berhasil melarikan diri dan bebas. Tidak lama setelah pertandingan Harry melawan Marciano, pernikahan kakaknya diadakan. Di pesta pernikahan kakak Harry, Miriam mengajak Harry berdansa. Saat itulah hubungan mereka berdua semakin dekat. Setelah pesta selesai, Harry menemani Miriam mengambil syal yang tertinggal di gereja. Miriam merasa nyaman berada di dalam gereja, tapi Harry ingin cepat-cepat keluar. Dia bercerita setelah 2 jam adiknya melahirkan, tentara Nazi masuk mengambil bayi adiknya dan melemparkannya. Keluarganya adalah keluarga religius. Dia tidak menyangka bayi berusia 2 jam tersebut Tuhan ambil dengan cara seperti itu. Dia mempertanyakan di mana Tuhan ketika tentara Nazi melempar bayi adiknya, mengapa Tuhan menuntut terlalu banyak pada manusia. Miriam lalu berkata, kadang dia datang ke gereja dengan pertanyaan. Dia tidak langsung mendapatkan jawabannya, tapi dia percaya di lain waktu jawabannya akan ada. Sambil menunggu jawaban, teruslah bertanya dan berdoa. Mendengar perkataan Miriam, Harry pun langsung berdoa pada Tuhan saat itu juga. Selesai berdoa, Harry memberitahu Miriam tidak perlu lagi mencari Leah karena dia ingin menjadi bagian dari hidup Miriam. Miriam dengan senang hati menerimanya dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Selang beberapa tahun kemudian, mereka terlihat sudah memiliki toko. Tiba-tiba, Emery datang ke tokonya. Dia datang untuk memberitahu alamat di mana Leah tinggal. Leah masih hidup, dia tinggal di Pulau Tybee, Georgia. Bukan bermaksud buruk, Emery hanya menepati janjinya untuk membantu mencari tahu keberadaan Leah. Saat itu, Harry pun jadi sedikit emosional karena pikirannya sedang penuh tentang Leah. Dari pernikahannya dengan Miriam, dia telah dikaruniai 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri. Putranya yang bernama Alan sering dia ajak untuk latihan tinju. Tapi hari itu dia seperti sengaja melampiaskan beban pikirannya pada putranya. Dia menyuruh Alan melakukan pukulan terus-menerus pada samsak, sedangkan dia sendiri pulang ke rumah. Don't come home until you're done. Baldy, Baldy, Baldy!
Miriam sebenarnya merasa khawatir dengan didikan keras Harry pada anak mereka. Traumanya masih sering mengganggu pikiran Harry. Hal itu membuat Harry jadi merasa takut anaknya lemah dan tidak bisa bertahan di camp. Setiap malam, Harry juga masih sering bermimpi buruk tentang camp Nazi. Alan yang sering melihat ayahnya mengalami mimpi buruk, bertanya apa yang ayahnya mimpikan. Tapi Harry tidak pernah menjawabnya. Miriam juga sudah meminta Harry untuk tidak menceritakan hal itu pada anak-anak mereka. Jadi, ketika Alan bertanya, Miriam hanya bisa menjawab ayahnya akan menceritakan sendiri jika sudah siap. Didikan Harry yang keras membuat Alan merasa tidak disukai ayahnya. Harry bercerita pada Miriam bahwa ada satu kejadian yang paling tidak bisa Harry lupakan. Dia memiliki seorang teman bernama Jin saat di camp. Mereka berdua selalu saling menjaga satu sama lain, tapi saat itu dia tiba-tiba harus bertarung melawan Jin di ring tinju. Harry sudah memberitahu SS kalau Jin adalah temannya dan dia tidak mau melawannya. Namun SS tidak peduli, malah sepertinya dia sengaja melakukannya. Ketika bel dibunyikan, Harry hanya diam, namun Jin terus bilang padanya untuk memukul. Jin berbisik kalau dia lebih baik mati di tangan Harry daripada oleh tentara Nazi. Harry menjawab dia tidak bisa. Jin kemudian memohon kepada Harry agar mau melakukannya. Karena Harry juga tidak tahu cara untuk keluar dari situasi tersebut, dia pun melakukan apa yang Jin minta. Dia melakukan secepat mungkin agar Jin tidak terlalu lama merasakan sakit. Tidak lupa, dia juga membaca doa saat detik-detik Jin menghembuskan nafas terakhirnya. Sejak saat itu, penyesalan terus menghantui Harry. Miriam kemudian berkata, apa yang dilakukan Harry adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan di situasi tersebut. Miriam kemudian meminta Harry untuk menceritakan saja kepada Alan. It's not a choice. No. Tell who? Your son. You already are! I'm sorry. Singkat cerita, Harry kemudian mengajak istri dan anak-anaknya liburan ke Pulau Taibi. Dia berjalan di pinggir pantai sambil merasakan keinginan untuk bertemu dengan Leah. Miriam yang curiga kemudian bertanya pada Alan apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana. Harry menjawab untuk liburan. Walaupun tahu ada yang Harry sembunyikan, tapi Miriam tetap mencoba untuk bersabar. Harry kemudian mengajak Alan pergi ke suatu tempat. Ternyata mereka pergi ke rumah Leah sesuai dengan alamat yang diberikan Emery. Sebelumnya Harry sudah menelpon memberitahu bahwa dia akan datang. Di sana, Harry bertemu dengan suami dan anak Leah. Saat itu, Leah sedang berada di gazebo belakang rumah. Harry pun menghampiri Leah di sana. Ternyata Leah tidak bisa berdiri karena menderita suatu penyakit yang dokter bilang tidak bisa disembuhkan. Mereka berdua lalu saling bercerita tentang pasangan dan keluarga kecil mereka masing-masing. Hingga kemudian mereka mulai bercerita tentang masa lalu mereka berdua. Leah bercerita kalau selama di camp Nazi, saat dia merasa putus asa, dia selalu memikirkan waktu yang dia habiskan bersama Harry. Leah sangat berterima kasih karena Harry telah mencintai dia sebegitu besarnya. Dia kemudian menunjukkan potongan artikel di koran tentang pertandingan Harry melawan Marciano. Berita tersebut muncul tepat 1 hari setelah Leah melangsungkan pernikahan dengan suaminya. Leah sangat bahagia mengetahui Harry masih hidup. Tapi kini keduanya telah menemukan kebahagiaan masing-masing. Loved each other. I saw before you fought with Marciano. The morning after I married Michael. I was so happy and so glad. It's hanging in. Di perjalanan pulang, Harry menceritakan semua masa lalunya kepada Alan. Ketika Alan lahir, Harry sangat berharap Alan tidak perlu hidup dalam ketakutan seperti dirinya. Setelah kembali ke pantai, Harry kemudian menghampiri Miriam dan membuat lelucon untuk mencairkan suasana di antara mereka, dan hubungan mereka pun akhirnya kembali membaik. Film ini diadaptasi dari buku berjudul Harry Hef yang ditulis oleh putranya sendiri yaitu Alan Scott Hef. Harry menikah dengan Miriam hingga kematiannya pada tahun 2007.
Sedangkan Miriam meninggal pada tahun 2019. Mereka pergi meninggalkan 3 anak dan 6 orang cucu. Seperti itulah kisah tentang seorang pria yang bertahan hidup dengan bertinju melawan teman sesama tahanan sampai mati. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.